Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa dan salam semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apa. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya menyempatkan diri untuk membersihkan kendaraan yang kemarin saya pakai untuk silaturahim ke keluarga di Cirebon, yang dalam perjalanan kami menemukan hujan dan beberapa kondisi jalan yang berdebu dan berlumpur sehingga membuat kendaraan ini kotor. Konsekuensi dari kotornya kendaraan ini, kita harus mencucinya. Kenapa? Karena kalau tidak segera dicuci, kotoran yang menempel pada bodi mobil tentu setidaknya mengurangi keelokan mobil itu sendiri, dan pada jangka waktu tertentu sangat mungkin akan merusak bagian-bagian mobil seperti korosi, karat dan lain sebagainya. Di tengah proses pencucian itu, tiba-tiba saya mendapatkan sebuah inspirasi bahwa bukan hanya mobil yang harus senantiasa kita bersihkan, karena ternyata jasad kita pun seperti layaknya kendaraan bagi ruh kita. Jasad kita digunakan untuk bekerja, jasad kita digunakan untuk berinteraksi dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan lingkungan di kantor dan lain sebagainya. Tentu seperti layaknya kendaraan yang melewati berbagai medan dan kondisi cuaca, jasad kita pun dalam pergaulan kita sehari-hari tentu sering bertemu atau dipertemukan dengan kondisi-kondisi ketidaknyamanan, kondisi-kondisi yang mungkin membuat temperamen kita naik, kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita, kondisi-kondisi yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita tersinggung, membuat kita kemudian sakit hati dan lain sebagainya. Dan sekali lagi, sama seperti kendaraan tadi, ketika jasad kita menghadapi atau dipertemukan dengan kondisi-kondisi tersebut, maka jika kita tidak segera bersihkan, kondisi tersebut akan menjadi karat, menjadi kerak, menjadi penyakit bagi pikiran dan hati kita. Maka sudah selayaknya lah setiap hari kita harus segera membersihkan jasad kita, pikiran kita dari kotoran-kotoran kehidupan. Kotoran kehidupan itu bisa berupa kemarahan, bisa berupa kekecewaan, bisa berupa kecemasan, ketakutan, rasa khawatir, depresi dan lain sebagainya. Mungkin nodanya kecil, mungkin kotorannya kecil, tapi ketika kita biarkan dalam waktu yang lama, maka sangat mungkin kemudian endapan-endapan sampah kehidupan itu, kotoran-kotoran kehidupan itu akan membuat tampilan hati kita, tampilan pikiran kita tidak lagi sejernih seperti biasanya. Hati dan pikiran yang menyimpan dendam itu akan sangat terbebani, akan sangat menderita, karena hati dan pikiran kita dipaksa untuk terus bekerja membenci orang yang kita benci, mencari kesalahannya, mencari kekurangannya, mencari berbagai cara bagaimana untuk kemudian kita bisa melampiaskan dendam kita. Mungkin ada rasa puas bagi kita pada saat kita bisa melepaskan atau membalaskan dendam kita. Itu hanya sementara, karena pada jangka waktu yang lama dendam yang terbalaskan dalam tanda kutip itu justru akan menjadi kronis. Kita akan kemudian didorong untuk terus berusaha untuk mencari-cari kesalahannya, mencari kekurangannya, dan itu akan sangat menyakitkan hati dan pikiran kita, menghabiskan energi kita, menghabiskan waktu kita, dan banyak lagi kerugian-kerugian ketika kemudian kita membiarkan sampah-sampah kebencian, sampah-sampah dendam, sampah-sampah kemarahan itu terus mayem di hati kita.
Untuk itulah ketika ada perasaan tidak nyaman apapun bentuknya, sesedikit apapun nodanya, kita harus segera bersihkan. Jangan biarkan endapan-endapan tersebut bersemayam dan bersarang di hati kita. Kalau tadi pada kendaraan, pada mobil itu akan menyebabkan karat, korosi, dan pada gilirannya akan membuat keropos dan mobil itu rusak, sama seperti itu pula lah kemudian ketika kotoran-kotoran yang mengendap di hati dan pikiran kita itu kita biarkan dalam waktu yang lama, pikiran kita jadi rusak, hati kita jadi tidak nyaman, dan kerugiannya bukan pada orang yang kita benci, justru kita yang akan menanggung kerugian yang jauh lebih berat, jauh lebih besar dari orang yang kita benci. Orang yang kita benci mungkin nyantai-nyantai saja, mungkin nyaman-nyaman saja, tidak memikirkan kita, tidak peduli dengan kebencian kita, tapi ketika kita menyimpan rasa benci dan dendam itu, maka kita sudah menggadaikan sebagian atau bahkan seluruh kebahagiaan kita hanya untuk menuruti rasa benci tersebut. Cuci, bersihkan segera sampah-sampah kehidupan tersebut, dan sebaik-baik pembersih hati dan pikiran adalah zikrullah. Maka kenakan setiap waktu dan kesempatan kita, tidak harus nunggu sore, tidak harus nunggu malam. Ketika saat ini ada perasaan tidak nyaman di hati kita, segera kita ingat Allah, memohon pertolongannya untuk segera membersihkan dan mengangkat rasa tidak nyaman itu dari hati pikiran kita, untuk kemudian kita terus mengulanginya. Begitu ada sedikit debu, kotoran, atau bahkan yang besar sekalipun, segera kita mohon pertolongan Allah untuk segera dibersihkan. Orang bijak mengatakan bahwa tidak ada dosa yang besar kalau terus ditumpuk. Jadi seperti itu juga, tidak ada rasa tidak nyaman yang kecil kalau terus ditumpuk, diakumulasikan. Satu debu, satu titik ketika diakumulasikan sekian lama, mengendap, mungkin akan menjadi gunungan yang boleh sangat jadi akan menutup pandangan mata hati dan pikiran kita. Itu semoga kita senantiasa dimudahkan dan dibersihkan hati kita oleh Allah, agar kemudian kita bisa menjalani kehidupan ini dengan rasa nyaman, tenang, dan itulah, saya yakin itulah tujuan setiap kita, dapat menjalani kehidupan dengan bahagia tanpa ada rasa tidak nyaman di hati kita. Kalaupun ada, sekali lagi segera bersihkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.